Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo pemirsa, kembali kita berjumpa dalam podcast persembahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan pengadaan barang dan jasa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tema utama kita hari ini adalah terkait dengan rencana umum pengadaan. Dan pengadaan barang dan jasa ini memang menjadi suatu kegiatan yang penting, prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti apa rencana umum pengadaan dan bagaimana masyarakat bisa mengakses informasinya. Kita akan perbincangkan ini bersama dengan anggota Komisi C DPRD DIY Pak Lili Saiful Ahmad. Mas Lili, kabar baik? Baik, alhamdulillah. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Iya. Kemudian ada Pak Arso Hadiwardono, pengelola pengadaan barang jasa muda, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda DIY. Terima kasih. Kabar baik? Kabar baik, alhamdulillah. Ada juga Pak Aris Eko Haryanto, penelaah teknis kebijakan Biro PBJ Setda DIY. Kabar baik juga Pak? Baik. Sudah siap berbagi informasi? Insya Allah. Iya, baik. Ya, dan pemirsa, di perbincangan kita terkait rencana umum pengadaan, bagaimana sih masyarakat bisa tahu terkait rencana umum pengadaan yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya ke Pak Arsa dulu, Pak Arso dulu. Siap. Pak Arso, ini terkait rencana umum pengadaan ini gambarannya mungkin seperti apa sih Pak? Ada apa aja isinya? Ya, rencana umum pengadaan ini memang salah satu kewajiban di seluruh instansi di Indonesia, baik itu kementerian, lembaga maupun Pemda ya, untuk semuanya mengumumkan rencana umum pengadaannya. Jadi kalau kemudian khusus ke DIY, itu di DIY saat ini sudah rencana RUP-nya sekitar 1,454 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dan alhamdulillah per hari ini sudah sekitar lebih dari 99% sudah diumumkan. Tinggal dikit, jadi sedang kita kejar. Jadi sesuai dengan amanah baik dari sisi KPK, dari sisi LKPP selaku pengampu untuk pengadaan, itu memang diwajibkan sebelum 31 Maret. Ini kita DIY kita push sebelum itu nanti sudah 100. Supaya nanti kita akan membuktikan bahwasanya memang pengadaan di DIY ini kita dukung untuk selalu transparan. Dan ini penting sekali supaya nanti teman-teman di penyedia juga tahu terkait dengan RUP-nya itu. Jadi memang tujuannya adalah transparansi gitu ya salah satunya, dan juga mungkin ada tujuan lain, ada efisiensi dan lain sebagainya. Nah, Pak Lili, langsung nih ke Pak Lili. Pak Lili, ini sebenarnya batasnya masih sampai 31 Maret, tapi sampai sekarang ini sudah 99% gitu ya Pak? Lebih dari itu. Tanggapan dari DPRD? Berapa? 99%. Lebih dari itu. Sudah selesai berarti. Iya kan? Ya, kami memberikan apresiasi kepada teman-teman bahwa apa yang semestinya dijalankan, semestinya dilakukan itu dilakukan dengan baik, tentunya melalui proses tahapan-tahapan dengan niatan transparansi dan sebagainya. Walaupun kawan-kawan ini, teman-teman ini masih akan selalu dicurigai, akan selalu dicurigai ini itu dan sebagainya. Tapi kami akan dorong terus agar supaya proses perjalanan ini tetap baik. Ada kurang di sana sini dan sebagainya, itu yang sangat wajar sekali. Kita manusia dan kita akan terus memperbaiki ini. Dan ini merupakan salah satu lembaga atau badan yang memang sangat penting. Karena proses pembangunan di DIY tidak akan pernah lepas dari itu, dan itu sesuai dengan aturan. Rujukannya dari undang-undang dan sebagainya ya seperti itu. Kita akan dorong terus dan kami berterima kasih. Dan kami akan terus mengawasi. Ya kan, mengawasi, termasuk juga kemarin kita juga tanyakan lembaganya sudah ada drivernya belum, misalnya kayak gitu. Jangan kan ada itu waktu itu salah satu OPD di DIY ini ada yang belum punya driver kan, Musake itu Mas itu. Waktu Mas Yudi yang sekarang jadi Setwan tidak punya driver, itu kita juga dorong. Jadi kekurangan di sana sini atas beban yang teman-teman ini jalankan, tentu harus ada support juga dari sisi penganggaran. Gitu. Dan DPRD siap untuk mendukung pasti. Kan menjadi legislator ya kan, otomatis kita atur perdanya bagaimana, bikin aturan-aturan, kita juga budgeting dan juga mengawasi. Siap. Oke, terima kasih Mas Lili. Lanjut nih, tadi kan Pak Lili juga menyatakan ini bahwa rencana umum pengadaan ini sudah bagus ya, karena sudah 99% nih. Memang sebenarnya untuk menyusun rencana umum pengadaan yang baik ini ada catatan-catatan gitu nggak sih mungkin Pak Aris? Baik Pak Buri.
Memang tadi seperti yang disampaikan Pak Lili, masih ada beberapa kekurangan gitu, dengan mungkin bagian dari proses kita untuk berbenah gitu. Kemudian juga PA dan KPA itu menjadi nantinya dalam menyusun suatu perencanaan pengadaan itu agar bisa lebih baik, yang dapat dimulai nanti dengan identifikasi kebutuhan. Mungkin tadi yang disampaikan Pak Lili, ketika ada beberapa paket yang belum tersedia itu mungkin ada Pak Lili, ada miss pada waktu identifikasi kebutuhannya. Kemudian dari identifikasi tersebut dilanjutkan ke penetapannya. Kemudian metode pengadaannya melalui apa nanti akan dilaksanakan, apakah melalui pengadaan langsung, tender, katalog, processing, ataupun yang swakelola. Baru nanti setelah tahapan itu dilaksanakan, baru nanti diinputkan dalam suatu sistem yang dikembangkan oleh LKPP, yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, yang kemudian informasi tersebut akan diumumkan secara luas, baik ke masyarakat maupun ke penyedia barang dan jasa. Ya, Pak Aris, tadi kan kemudian di-upload di sistem Sirup ini ya. Cara masyarakat untuk bisa mengakses sendiri gimana untuk tahu ini pengadaannya apa aja tahun ini? Oke, Mbak Uri. Jadi aplikasi Sirup itu aplikasi yang bisa diakses oleh umum, ya. Artinya masyarakat bisa mengakses langsung dengan menuliskan alamatnya di www.sirup.lkpp.go.id. Nah, nanti di dashboardnya itu sudah terpampang, bisa mengeklik menu untuk memilih. Di sana ada menu untuk kementerian, kemudian pemerintah daerah juga. Nanti misalnya nanti ada masyarakat ataupun badan usaha yang ingin melihat terkait rencana pengadaan di Pemda DIY, nanti bisa memilih untuk nama provinsi Pemda DIY. Kemudian di sana juga sudah tertera nama untuk pengguna anggaran atau instansinya, kemudian sampai ke level kuasa pengguna anggaran. Jadi nanti di sana ada beberapa menu yang disajikan juga, yang melalui penyedia dan swakelola. Nah, terkait yang bisa dilaksanakan nanti oleh penyedia adalah menu penyedia, nanti badan usaha dapat memilih kira-kira paket-paket apa saja yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kemudian di sisi lain masyarakat juga ikut memonitor terkait dengan ternyata di tahun 2025 itu ada paket-paket pekerjaan ini yang akan dilaksanakan di Pemda DIY misalnya. Kemudian di sana juga sudah ada timeline kapan dilaksanakan, kemudian rencananya kontraknya kapan dan digunakannya juga kapan. Mungkin seperti itu. Iya, dan ini emang web Sirup ini bisa diakses tanpa harus login khusus. Betul, tanpa login khusus. Ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, tadi menambahkan dikit, jadi memang sudah sangat detail ya. Jadi kalau Sirup itu ada informasi yang memang berkaitan dengan paketnya itu sangat detail. Jadi mulai dari pagunya berapa, kemudian kapan pemilihannya, kemudian nanti metodenya apa tadi Pak Aris sampaikan. Yang nanti juga teman-teman penyedia atau Bapak Ibu penyedia juga harus aware. Kalau sekarang ini memang mulai ada sedikit perubahan ya. Kalau kemarin kita banyak ke katalog versi 5, sekarang kita mulai ke katalog versi 6. Nanti karena nanti pemilihannya penyedia menggunakan katalog versi 6, ya nanti mau nggak mau teman-teman penyedia juga harus menggunakan itu. Harus mulai mendaftar. Itu yang sekarang memang kita lakukan. Jadi kita tiap minggu juga ada ada acara untuk kemudian membantu teman-teman penyedia untuk kemudian bisa mendaftarkan produknya, menaikkan produknya di etalase versi 6. Walaupun memang saat ini masih mungkin ada beberapa proses yang agak lama ya, karena wajar, karena ini barang baru, skopnya juga baru, skopnya tambah lebar, tambah luas. Kalau dulu di versi 5 cuma sampai pemilihan, di versi 6 nanti sampai dengan pembayaran. Jadi ini akan banyak memotong rantai administrasi. Pertemuan, ya. Jadi nggak lagi ada campur tangan manusia ya, semuanya udah satu sistem udah beres. Nanti tinggal yang penting ada anggarannya, produknya ada, nanti langsung terbayar seperti itu. Ya,
Arso, ini mungkin gambarannya kalau web sirup ini yang untuk programnya pemerintah apa aja, kalau e-katalog ini yang untuk barangnya nanti. Barangnya. Ya, pengadaannya seperti apa itu. Bisa digambarkan lebih rinci. Jadi kalau misalnya dia pelaku penyedia, Siap. ini masuknya dia ke e-katalog atau web sirup dulu. Gimana prosesnya sebaiknya? Idealnya penyedia mengetahui kebutuhan dari sirup dulu. Oh, buka sirup dulu. Ya, jadi dia tahu potretnya, misalnya saya selaku penyedia makan minum rapat, saya akan mencari di sirup ini kira-kira OPD mana yang kira-kira dia paket makan minumnya tuh gede. Misalnya kalau di DIY ini yang paling gede itu Dikpora, kemudian PU, kemudian Dinas Kesehatan, ya itu nanti dilihat tuh, oh ini ternyata misalnya di Dikpora, oh ada rapat dalam setahun dia ada anggaran rapat sekian M, wah lumayan kalau dapat, mungkin saya dapat 5% aja udah lumayan tuh kan ya, wah kemudian tahu, oh ini rencananya nanti untuk makan minum akan diadakan di banyaknya di bulan Maret misalnya gitu kan ya, nanti kemudian langsung kemudian dia tinggal mengecek metodenya, oh metodenya pengadaan untuk makan minum rapat tadi menggunakan metode misalnya purchasing, nah nanti kemudian tinggal yang bersangkutan menawarkan produknya di purchasing ya, bisa di katalog maupun di toko daring. Jadi ada dua itu. Nanti gayung bersambut. Nanti dari si Pemda nanti juga akan ngecek. Bulan Maret Dikpora ketika akan pengadaan dia akan ngecek kan ya. Oh, ini yang sudah ready mana aja nih ya. Kebetulan nanti semoga nanti kemudian PT tadi terpilih untuk kemudian jadi penyediaannya seperti itu. Jadi ini juga memang kemudian salah satu upaya transparansi dan juga efisiensi gitu ya. Dari Pak Aris mungkin? Iya betul Mbak Uri. Jadi semakin cepat mungkin teman-teman penyedia usaha itu melihat informasi yang tertayangkan di sirup, mereka akan semakin cepat untuk mempersiapkan diri, gitu Mbak Uri. Jadi ketika seperti yang Pak Arso bilang tadi kan, oh ternyata di OPD ini perlu peralatan ini, perlu mungkin yang tender juga. Oh ada paket pekerjaan ini loh yang nanti dilaksanakan di tahun 2025. Jadi penyedia usaha yang memang mampu melaksanakan terkait dengan pengumuman yang sudah diinfokan di RUP akan lebih dulu untuk mempersiapkan diri, seperti itu. Iya, jadi persiapannya karena dia ngecek di sirup dulu. Betul. Ini saya punyanya ini, saya sesuaikan dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Betul gitu. sekali. Ya. Nah, Mas Lili, ini kan kemudian juga memanfaatkan teknologi web sirup yang uang terbuka, kemudian juga ada e-katalog. Nah, harapannya dari sistem-sistem yang digunakan ini untuk pengadaan barang dan jasa di DIY semakin cepat, semakin oke. Saya justru tertarik ini tadi ada pembicaraan. Ada perubahan sistem, ada perubahan peningkatan dari yang tadi saya rilis. Katalog 5 ke 6. Nah ini kami malah justru mendorong sosialisasi atau distribusi informasi ini dilakukan dari sisi teknis. Kalau tadi disampaikan bahwa tiap minggu juga diadakan atau membantu. Nah kalau perlu ada desk khusus, kalau sudah ada, nah ini digeliatkan lagi. Kalau belum ada, dibikin. Nah, itu dibikin desk khusus dalam konteks untuk pemberian informasi kepada masyarakat yang hadir di kantor-kantor kita kan gitu. Itu satu. Yang kedua, distribusi informasi seperti sosialisasi podcast seperti ini dan sebagainya lebih digalakkan dalam sisi teknis. Kalau perlu ada paparannya. Apa sih perbedaan katalog 5 ke 6? Itu peningkatannya di mana? Kalau hari ini belum kita bisa jelaskan, nah ini nanti coba kita jelaskan dan perlu bikin leaflet, panduan sederhana apa saja atau ya masuk e-katalog. Nah, karena tidak semua masyarakat pedagang atau masyarakat UMKM kita, pelaku kita ini sudah melek teknologi. Ya, betul, Bang. Nah, tapi perlu juga jadi biar agar supaya mereka nanti terpacu. Oh ini loh, begitu mudahnya untuk sebenarnya berdagang atau bekerja sama dengan pihak pemerintah, baik pemerintah DIY, provinsi, kabupaten, kota, dan negara tentunya. Ya, jadi ini penyebaran informasinya harus semakin digiatkan lagi. Ini sudah bagus ini, nanti terus ke. Dari Pak Adi tambahkan Pak, mungkin pembagian informasi ke masyarakat ini penyebarannya, atau mungkin juga ada ruang-ruang konsultasi khusus yang dibuka, seperti apa? Mungkin menyambung yang disampaikan oleh Pak Lili tadi, memang itu sudah beberapa kali sudah dilakukan Pak Lili, dan kami itu bermitra dengan Dinas Koperasi dan UKM karena Dinas Koperasi dan UKM yang istilahnya menaungi terkait dengan UMKM tadi.
Jadi sudah beberapa kali UKBPJ atau PBJ itu diajak untuk melakukan semacam pelatihan ke teman-teman UMK. Yang pertama bagaimana dulu memiliki akun di LPSE. Karena ini terkait dengan sistem itu perlu banyak untuk dimiliki ya, karena kebanyakan teman-teman juga menjadi hal yang baru ketika masuk aplikasi yang secara elektronik seperti ini, Pak. Seperti itu, Pak Lili. Kemudian setelah memiliki akun LPSE nanti akan dilanjutkan dengan pembelajaran bagaimana mengunggah produknya. Itu baik di MBIS maupun di katalog lokal Pemdadi. Mungkin seperti itu. Dan itu sudah berapa kali Pak Arso ya? Seminggu 2 kali yang reguler ya. Jadi itu melalui Zoom saat ini memang. Jadi karena memang kondisinya saat ini ada efisiensi ya. Jadi kita memaksimalkan mekanisme yang tidak berbayar. Jadi dan itu memudahkan penyedia juga, nggak perlu datang ke kantor, cukup standby di Zoom jam 9 nanti bisa ketemu dengan tim kami seperti itu. Sepakat Pak. Jadi memang kalau kita diskusi terkait dengan PBJ, khususnya penyedia ya itu kan banyak sisi ya. Jadi kalau dari sisi yang pertama itu paling mudah dari sisi ketika dia bikin akte mungkin ya nanti itu udah bersinggungan dengan Kemenkumham. Nanti kemudian dia bikin NIB, KPLI dengan OSS. Nanti kemudian terkait PDN dengan Kemenbarin. Nah ini banyak hal yang memang harusnya memang kita bisa menyatukan lah. Biar nanti kalau penyedia datang tuh kita punya one single service yang langsung memenuhi semuanya. Tapi ini masih sering kita koordinasi tapi mungkin masih butuh proses lagi seperti itu. Jadi kita sedang bikin supaya nanti juga penyedia mudah. Ketika dia nanya ini jadi walaupun itu melibatkan banyak kementerian ya, sisi tadi ya, itu juga tapi perlu kita push juga itu. Ya nambah Mbak. Jadi akan menjadi lebih efisien. Apa yang penjenengan lakukan itu waktunya tidak sangat tersita. Itu pembicaraan kita seperti ini atau edukasi penjenengan ada tutorial dan sebagainya itu nanti di-blast. Ya kan, diinformasikan melalui medsos dan sebagainya, bikin leaflet itu kan semua apa yang menjadi gerakan penjenengan itu akan jadi trigger untuk kawan-kawan para pengusaha yang tadinya tidak minat atau tidak tahu caranya atau takut caranya itu bisa didorong. Kebetulan saya juga punya rombongan namanya UMKM Cahanom. Nah itu ada 1.000 lebih itu. Tapi memang mayoritas masih belum bisa untuk dimasukkan masuk ke katalog. Cuman kami selalu mendorong bahwa kawan-kawan ini seperti apa yang disampaikan Bu Siwi misalnya bahwa melesatlah dan sebagainya. Ya itu harus kita dampingi ya. Walaupun saya ini di Komisi C, tapi karena saya dulunya juga bakul Mas, jadi saya tahu. Dan pemirsa kita masih akan berbincang lagi terkait dengan pengumuman rencana umum pengadaan barang dan jasa. Kita bersama dengan Pak Lili Saiful Ahmad, anggota Komisi C DPRD DIY, kemudian Pak Aris Eko Haryanto, penelaah teknis kebijakan Biro PPJ Setda DIY, dan juga Pak Arso Hadiwardono, pengelola pengadaan barang jasa muda Biro PPJ Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam podcast persembahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan pengumuman rencana umum pengadaan barang dan jasa di wilayah daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama dengan Pak Lili Saiful Ahmad, anggota Komisi C DPRD DIY, kemudian Pak Aris Eko Haryanto, penelaah teknis kebijakan Biro PBJ Setda DIY, dan juga Pak Arso Hadiwardono, pengelola pengadaan barang dan jasa muda Biro PPJ Setda DIY. Ini kalau untuk daerah Istimewa Yogyakarta sendiri tadi kan kayak Pak Lili punya banyak UMKM, ada mungkin kebijakan-kebijakan khusus biar kemudian semakin banyak nih UMKM yang masuk di e-katalog tadi. Jadi terkait dengan kebijakan Pemda DIY itu dituangkan di surat edaran
Sekda DIY Mbak Wuri di tanggal 13 Januari 2025. Salah satu poinnya adalah mendorong bagaimana nanti pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran itu dapat mengalokasikan anggaran yang dimilikinya itu untuk belanja di produk UMK. Kemudian juga terkait dengan afirmasi produk dalam negeri yang otomatis ketika pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran mengoptimalisasi untuk belanja di UMK, akhirnya kan pemenuhan terhadap produk dalam negerinya juga terpenuhi. Karena ini juga merupakan amanat di Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 sih. Kemudian di sisi aplikasinya itu seperti yang disampaikan Pak Arso tadi, bahwa kita menjembatani itu dengan 2 kali melakukan aktivitas Zoom meeting dengan para penyedia, baik itu yang usaha mikro kecil ataupun yang lainnya, untuk dapat bertanya ataupun berdiskusi jika ada keluhan-keluhan terkait dengan penggunaan aplikasinya nanti. Mungkin seperti itu. Jadi ini juga kebijakannya paling sedikit 40% tadi ya, dari ini sudah, berarti ini harus masuk di dari mulai sistem katalognya atau sirup? Dari sirupnya. Jadi ketika OPD menginput sirup, di situ ada tagging PDN, PDN non PDN, dan kemudian UMKK non UMKK. Jadi usaha mikro kecil koperasi dan non UMKK tadi ya. Sesuai dengan targetnya itu di minimal 40%. Tapi kalau faktanya memang lebih dari itu. Kebanyakan memang yang dibeli yang UMKK sih, dari penjual UMKK sih. Jadi kalau di angka yang mengacu ke database di LKPP bahkan lebih dari 95% yang dibelanjakan melalui UMKK tadi. Seperti itu. Kemudian termasuk PDN ya. PDN itu juga kita juga tinggi, dan itu tadi data di sirup itu sangat penting. Jadi sirup ini karena diambil data PDN-nya, diambil data nilai belanja melalui MKK-nya, dan diolah. Makanya kalau sampai OPD ada yang nggak mengisi sesuai dengan informasi yang benar, itu yang nanti bisa kemudian merugikan malahan. Jadi makanya kita push, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah tinggi pengisian sirupnya, seperti itu. Ini pembagian informasi bahwa OPD sebaiknya memberi ruang yang besar ini juga sudah terus disampaikan ke semua OPD. Disampaikan Pak Aris tadi melalui SE Sekda tadi, kita sampaikan terus. Jadi memang tiap tahun, khusus biasanya sebelum tahun anggaran berjalan, itu kita sampaikan ke seluruh OPD untuk kemudian mengalokasikan minimal 40% tadi. Itu. Ya, ini mungkin Pak Arsa, gambarannya di dalam sirupnya itu kalau misalnya UMKM itu terus kemudian dia pengadaan, ini harus UMKM atau produknya yang ditulis harus sesuai ini gambarannya. Jadi di sirup nanti ketika OPD itu declare dia UMK, itu nanti kemudian si PP, pejabat pengadaan maupun PPK, itu nanti kemudian dia mencari produknya yang di UMK. Misalnya kita mengacu ke katalog versi 5 yang lama ya, itu nanti ada informasi, ada taggingnya. Jadi produk apa, itu nanti ada logonya UMK, itu yang kemudian dipilih. Itu. Jadi memang itu yang kemudian dilakukan, dan kemudian secara periodik memang itu dimonitor. Jadi LKPP ada namanya tuh kayak big box. Jadi pusat datanya LKPP itu memotret kira-kira kemarin kamu janjinya seberapa PDN dan UMKK-nya, dan kemudian realisasinya berapa. Yang kemudian secara periodik juga disampaikan secara terus-menerus, real time ya. Karena itu murni itu tarikan data dari sistem. Jadi kita nggak nginput manual aja. Jadi semuanya di input sistem, kemudian ditarik dan disampaikan. Ya alhamdulillah di DIY lebih dari 95%-nya UMKK tadi. Lebih dari 95%? Iya betul. Ya luar biasa. Dan ini memang langsung terpantau gitu ya. Jadi nggak bisa akal-akalan perusahaan besar udah ini kok UMK gitu, udah nggak bisa ngaku gitu ya. Iya, dari Pak Lili sudah besar juga nih sebenarnya UMKM di DIY yang terlibat di pengadaan. Mungkin dorongan-dorongan biar semakin baik lagi? Ya sudah besar, karena mayoritas memang UMKM atau UMKM kelasnya kan, betul kan? Kalau berbicara tentang itu ya mayoritas memang UMKM. Jadi klasifikasi para pengusaha itu di sini kan jarang ada pengusaha besar. Betul sekali. Jadi kalau penjelasan mengatakan sekian persen ya memang rata-rata segitu. Betul. Tapi kan ada pengusaha-pengusaha besar yang memang tidak bisa dilawan di sini kan gitu. Nah, ini juga perlu kita koreksi ke depannya.
seperti apa itu. Jangan sampai ada monopoli yang dilakukan di sini dengan cara-cara yang mungkin tidak benar atau tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih yakin bahwa apa yang perlu dilakukan itu perlu menambah dari sisi publikasi. Itu misalnya itu teman-teman media atau teman-teman yang di sini yang sekarang baru syuting kita ini bisa bikin sebuah informasi yang 15 detikan, 30 detikan, dan itu lebih mengena. Ya, 30 detikan, 15 detikan itu mengena informasi yang disampaikan. Nanti bisa dilewatkan di blast di TikTok, bisa blast. Sangat efisien sekali, Mas, gitu kan. Dan adik-adik kita atau kawan-kawan kita yang Gen Z atau milenial itu butuh informasi yang pendek. Podcast ini yang nonton ya, Mas ada yang nonton, tapi menjadi lebih kalau butuh waktu khusus gitu. Butuh waktu khusus soalnya, dan adik-adik kita itu butuh yang hanya 15 detikan, 30 detikan atau sekedar leaflet. Nah, kalau jenengan nanti bikin leaflet, kirim ke saya bantu blasting. Nah, jenengan bikin video omong sebentar, terus kemudian dikasih tulisan-tulisan ini loh tahapannya kalau mau bikin, siapa saja yang boleh. Nah, ini nggak mahal kok. Saya yakin teman-teman di sini, teman-teman media, tim kreatornya banyak yang bisa. Nah, monggo. Jadi kalau sudah belum kita melibatkan UMKM, ya pasti sudah. Karena mayoritas UMKM kan gitu. Jadi bisa ada PR-nya. Iya, PR-nya UMKM yang mana itu, sebanyak yang mana, sebarannya di sebelah mana. Oke. Ya kan, karena betul, Pak. Bu Siwi mungkin juga sudah melakukan action tersebut dengan teman-teman di Dinas Koperasi, UKM Koperasi. Tapi nyatanya di tempat kami di UMKM Canem juga belum kan gitu. Ini bukan dalam konteks mengkoreksi, tapi bagaimana kita mendorong ini agar supaya terdistribusi. Dan kami, Mbak, saya pribadi siap membantu untuk menyebarkan informasi ini. Ya, informasi dengan apapun lah, nanti. Saya rodo rajin di sosial media, Mas. Siap. Itu malah gratis nih. Kirim ke saya, ya kan. Nanti saya ikut bahas. Siap. Ya, kita niati ini menjadi jariah, ya kan. Betul, sedekah kebijakan kan gitu. Iya. Cocok ya? Cocok, Pak. Iya, oke. Sudah ada dukungan langsung dari Pak Lili secara pribadi juga ini untuk kemudian bisa menyebarkan informasi terkait bagaimana sih bisa masuk di pengadaan barang dan jasa ini untuk pelaku UMKK gitu ya. Nah, sejauh ini sendiri di DIY tadi sudah cukup banyak gitu ya Pak yang sudah masuk. Cuman memang tadi masih ada catatan-catatan, jangan sampai kemudian ada monopoli-monopoli juga. Terus juga semakin variatif gitulah ya yang masuk ya, benar-benar menyasar dari semua wilayah gitu ya. Nah, kalau ini sendiri mungkin ini kan mungkin nyambung juga dengan tujuan awal dari kemudian pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem-sistem ini, ada yang transparansi dan juga efisiensinya. Tadi mungkin bisa lebih digambarkan lagi Pak Arsa untuk menunjukkan transparansi dan efisiensinya dengan sistem ini. Siap. Jadi memang dari waktu ke waktu memang pemerintah berupaya untuk kemudian memang ini supaya nanti lapangannya equal ya. Iya, betul. Bisa dimainkan semua orang ya. Sama semua penyedia. Memang kemudian yang pertama adalah tadi yang Pak Lili sampaikan tadi, keteradilan informasi ya. Apa namanya itu, semua orang harus dapat informasi yang sama nih. Yang kemudian rahasia-rahasiaan. Makanya ini yang kemudian kita kejar. Pokoknya semuanya harus, paket apapun harus dikeluarkan, maksudnya harus diinformasikan di sirup harus semuanya. Kemudian nanti sudah ke sana, kemudian dari sisi pemilihannya pun nanti juga semuanya bisa melihat. Ya, sekarang ini bahkan kadang-kadang tuh ini sampai ke level detail kayak gini, harganya berapa, ininya berapa, sampai ke semuanya kelihatan. Jadi bahkan ketika misalnya kita bicara kalau di versi 5 tuh di dinas sosial itu belanja susu itu bahkan tahu tuh harga pembelian per kalengnya berapa itu ketahuan. Jadi kalau dia mau aneh-aneh itu langsung wah ini udah mulai nih harganya agak kurang bagus nih. Termasuk dari sisi apa namanya itu waktu belinya. Jadi misalnya di daerah lain ya, kita nggak bicara di DIY ya. Jadi ada kadang-kadang tuh
penyedia yang kemudian harganya itu ketika akan dibeli dinaikkan, tapi ketika sudah dibeli diturunkan lagi. Nah itu otomatis masuk ke radarnya tim di LKPP sana. Nanti kena sembritan itu Pak, nanti kena SP1 segala macam itu, dan itu nanti impactnya akan efeknya akan lumayan juga ke si penyedianya. Makanya kemudian hal-hal ini yang memang diterapkan, dan harapannya nanti akan mencoba untuk supaya nanti lapangannya tadi sama. Jadi nggak cuman berpihak itu aja. Iya betul sekali ya itu sih. Pak, tadi sudah nambahkan? Mungkin menambahkan yang Pak Arso sampaikan tadi, memang sekarang monitoringnya itu sudah dari semua sisi ya. Pak Uri, Pak Lili. Dari sistem sudah di Monep, kemudian secara sistem kita juga bisa melihat di aplikasi, harga sudah tertayang semua untuk yang di katalog dan MPIS. Dan memang kebijakan yang bagaimana mendorong Pemda untuk banyak belanja untuk yang di e-purchasing, yaitu katalog dan MPIS, itu kan paling tidak akan mendorong UMK, Pak. Karena yang UMK itu sepertinya jalur yang bisa masuk adalah di jalur tersebut. Iya, betul. Kalau beliau mau masuk ke yang level yang seperti Pak Ali sampaikan, di yang level atas kan ada keterbatasan. Pak. Jadi ketika penyedia yang UMK bisa masuk ke MPIS dan katalog, itu menjadi salah satu trigger untuk Pak Pemda dan OPD agar bisa memaksimalkan peran UMK di belanja APBD seperti itu. Jadi tetap harus terus dioptimalkan gitu ya, biar kemudian efeknya ini juga bisa merata lebih luas lagi, tidak ke itu aja. Tadi kan sudah ada keterbukaannya sudah sampai rinci, jadi persaingan harganya juga udah ibaratnya terpantau gitu ya. Jadi harusnya sih semuanya sudah bisa merasakan gitu. Tidak hanya itu aja yang menang gitu ya harapannya. Nah ini juga tadi sering disampaikan adalah peran dari LKPP juga. Ini seperti apa sih Pak? Siap. Jadi LKPP ini memang dia multi role ya, dia bikin kebijakannya, dia bikin aturannya, dia bikin regulasinya terkait PPC, tapi dia juga bikin aplikasinya. Jadi memang kadang-kadang ini LKPP kok ya semuanya kok diayai ya. bikin regulasinya dan bikin aplikasinya. Tapi itu yang terjadi. Jadi dan kemudian di Pemda pun jadi lebih simpel juga. Jadi termasuk sirup tadi, semua aplikasi, semua ekosistemnya tadi, karena ekosistem pengadaan kalau kita mengacu ke regulasi ya. Itu dari Perpres kalau saya itu mengamanahkan bahwasanya aplikasi dan ekosistemnya nanti dikembangkan oleh LKPP. Jadi kemudian dari sirup, kemudian kalau kita bicara pemilihan itu ada SPSE, ada purchasing katalog, kemudian kalau kita bicara database penyedia itu ada sikap, itu semuanya dikembangkan oleh LKPP. Jadi ini yang kemudian ini harusnya Pemda ataupun kementerian ataupun lembaga itu banyak dimudahkan. Karena kita nggak perlu repot-repot bikin aplikasi, tinggal pakai, udah disiapkan, database sudah ready, tinggal menggunakan, regulasi juga udah ada, harusnya kemudian lebih simpel ya. Itu sih harusnya. Harapannya sih kemudian bisa mengakselerasi proses pengadaan di masing-masing Pemda itu sih. Jadi ini kayak LKPP ini ada pedoman yang acuannya bagaimana melaksanakannya gitu ya. Sekali. Ada yang Oke, Mbak Uri, mungkin menambahkan sedikit yang terkait kebijakan LKPP. Itu yang baru-baru ini terkait sistem Pak Arso ya. Terus bahwa dulu itu masing-masing Pemda kan dikasih server masing-masing, istilahnya mengelola server masing-masing. Nah, kemudian kemarin di tahun 2023 awal itu udah ditarik semua Pak. Jadi semua dimanage oleh LKPP sendiri, jadi betul sekali. Nanti lebih aman Pak. Lebih aman dan diharapkan tidak ada kendala yang istilahnya lokal-lokal itu loh Mbak. Jadi ketika di sini trouble itu bisa diminimalisir. Iya betul. Iya. Karena semuanya dikendalikan LKPP tadi ya. Jadi semuanya sudah lebih sama harusnya setiap daerah pelaksanaannya juga. Ini ngomongin tadi mungkin kalau sebelum ada dikelola LKPP langsung sistemnya ini mungkin tadi kan masih sendiri-sendiri gitu. Ini ada kendalanya, sering gangguan gitu juga. Banyak ya Pak. Kita ngalami. Jadi kalau saya dulu mulai di DIY itu 2018, kemudian sudah mungkin beberapa hal yang sering kejadian itu, contohnya itu storage-nya hilang, storage-nya habis, kekurangan storage. Jadi walaupun di masing-masing kominfo, masing-masing Pemda Pak ya, udah menyiapkan storage untuk LPS sekian terabyte ya, itu nanti tapi kadang-kadang ini kok ternyata udah full ya, nanti kemudian gejalanya itu nanti penyedia kesulitan ngupload, kemudian ditambahin lagi ya gitu. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Kemudian dari sisi jaringan kadang-kadang masing-masing infrastruktur masing-masing Pemda kan beda-beda ya. Ada yang bagus, ada yang kenceng. Kalau Jakarta mah kenceng ya. Kalau kita bicara
Pemda lain di luar Jawa itu nanti bisa jadi sangat lambat. Itu yang bervariasi itu, makanya kemudian ketika ditarik ke LKPP jadi lebih simple, lebih mudah, dan teman-teman LKPP jadi lebih perawatannya lebih mudah. Jadi daripada dia harus ngecekin LPSC per masing-masing daerah, habis ke Kulon Progo, ke Gunung Kidul, nanti ke Sumatera, kemana-mana kan ribet ya. Mendingan dia tarik semuanya ke PDN dia, PDN-nya LKPP, kemudian nanti maintain-nya di situ. Kemudian ya banyak memudahkan harusnya, jadi lebih simple perawatannya. Jadi dan nanti ketika ada apa-apa itu nanti narasinya nggak liar. Kadang-kadang kan, ini jangan-jangan Pemda nih, padahal nggak, sekarang udah murni dikelola sama LKPP nih, kayak gitu sih. Jadi ini memang semakin memudahkan gitu ya, semuanya juga lebih nyaman aja untuk kemudian melaksanakan pengadaan barang dan jasa ini. Nah, Pak Arsa, ini tadi kan kendala yang dulu tapi kemudian sudah teratasi karena di-handle LKPP gitu ya. Kalau kendala-kendala yang masih dihadapi akhir-akhir ini? Sebagai aplikasi itu kan memang pasti ada bugs-nya ya. Jadi aplikasi itu kalau bahasanya orang Google sana tuh, ini nggak ada aplikasi yang terlahir sempurna. Terlahir itu pasti ada kekurangannya lah, kayak gitulah. Jadi mesti butuh perbaikan. Ini aja sih. Jadi kadang-kadang nanti misalnya tiba-tiba fitur ini kok agak terkendala ya, atau mungkin kesulitan login ya. Nanti kemudian untungnya LKPP menyediakan platform, Mbak Bu. Jadi namanya LPSC Support. Jadi nanti ketika ada kendala, baik dari sisi penyedia, dari sisi OPD, kemudian dari sisi UKBPJ, misalnya dapat laporan kendala atau mengalami kendala, nanti tinggal lapor di situ, login ke FSC, kemudian bikin seperti email ya, kemudian diberikan lampiran attachment yang lengkap, screen capture-nya seperti apa, kendalanya seperti apa, dilaporkan, nanti kita tunggu. Nanti kemudian tinggal kita nunggu, nanti kemudian dari LKPP timnya nanti akan solve itu, jadi akan mencarikan ataupun membenahi coding-coding yang bermasalah tadi, dan kemudian selesai gitu. Jadi tim sangat mudah. Jadi kalau di DIY tinggal lapor aja gitu. Iya, tinggal kelasnya aja itu udah beres tuh. Nggak perlu lagi kita standby orang IT untuk mantengin sistem server gitu kan. Nggak perlu gitu kan. Ada Pak Aris mungkin ada kendala juga? Iya, mungkin itu yang disampaikan Pak Arsa tadi Bu ya. Paling kemarin ada teman-teman yang terkendala itu ketika ternyata itu ada informasi yang belum dilakukan. Misalnya ada update versi, ya kan, itu sebenarnya bisa menyelesaikan permasalahan yang di sebelumnya. Jadi sekedar itu aja. Ada update bill-nya yang belum dilakukan. Ketika sudah diupdate bill-nya, maka permasalahan sudah dapat diatasi. Seperti itu. Ya, jadi teknologinya berkembang juga. Mungkin masalahnya ada aja, tapi kemudian sudah dicarikan solusi-solusi terkini gitu ya, agar kemudian semakin memudahkan pengadaan barang dan jasa ini. Nah, dari Pak Lili mungkin ada tambahan Pak, sistemnya sudah terus diperbarui terus untuk kemudian lebih baik lagi. Kalau saya jawab tidak gitu, harus ada dong. Pak Lili harus sakit banget. Iya. Kita kan support, kita akan dorong terus. Jadi pasti akan muncul dalam proses perjalanan itu akan muncul kurangnya di mana, ya kan? Atau ada masalah apa. Ya, kami membuka diri dan kami akan siap terus untuk berkomunikasi dengan teman-teman di pemerintah. Dan itu. Jadi kita ini kan satu tim pemerintahan. Sebutannya kan pemerintah itu ya eksekutif, pemerintahan itu ya eksekutif sama legislatif. Jadi kita akan dorong terus dari sisi mencukupkan apa yang memang kurang di sana sini. Gitu. Ya dulu sebelum dibelah, sebelum berdiri sendiri. Oh iya kan, itu kan repot sekali itu kan. Betul, masih harus ngurusin bagaimana perencanaan pembangunan DIY, masih harus ngurusi masalah pengadaan barang. Itu repot banget itu. Nah, ini alhamdulillah sudah ada mekanisme membagi peran ini, saya yakin nanti peran ini menjadi lebih baik lagi ke depan. Yang kemarin yang untuk perencanaan pembangunan ada kaitan dengan Bapeda dan sebagainya, saya yakin bisa lebih optimal juga. Ya, lebih optimal. Teman-teman yang sekarang di sini juga lebih optimal. Ya. Bismillah. Iya. Iya, jadi senantiasa didukung untuk kebaikan, semakin optimal, semakin baik lagi dari pengadaan barang dan jasa. Apalagi juga sudah menjadi biro sendiri gitu ya, semakin optimal lagi. Ya, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan kita terkait pengumuman rencana umum pengadaan dari podcast persembahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Senda Daerah Jakarta bersama Pak Lili Saiful Ahmad dan anggota Komisi C DPRD DIY dan juga Pak Aris Eko Haryanto, penelaah teknis kebijakan Biro
Biro PBJ Setda DIY, dan juga Pak Arso Hadiwardono, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda Biro PBJ Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami segera kembali. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam podcast persembahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan tema utama kita adalah rencana umum pengadaan. Dan terkait dengan pengadaan barang dan jasa ini yang lebih spesial lagi di 2025 ini daerah Istimewa Yogyakarta ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa sudah berdiri sendiri. Betul. Gitu ya. Kita selamat dulu deh ke Pak Aris dan Pak Arsa. Akhirnya sudah mandiri ya, memisah dari sebelumnya. Nah, mungkin ini dengan pemisahan ini sudah bisa berdiri sendiri, kelebihannya apa jadinya, Pak Aris? Waris. Oke, matur nuwun Pak Lili. Nanti mungkin Pak Arso menambahkan. Siap. Ya, terkait dengan bisa nyambung. Siap. Terkait dengan adanya pergub yang baru gitu, dengan SOTK bahwa Biro PBJ sekarang sudah menjadi biro tersendiri. Tentunya menjadi sesuatu yang diharapkan dapat untuk mengakselerasi terkait dengan PBJ-nya, Mbak Uri. Apalagi nanti kami bisa lebih cepat untuk menyusun tim-tim yang nantinya akan berperan untuk membantu terkait dengan pelaksanaan PBJ di pemerintah daerah. Misalnya terkait dengan sirup, setelah adanya surat edaran, maka Ibu Kepala Biro langsung menetapkan Pak untuk tim review pra-RUP. Jadi nanti sebelum PA dan KPA mengumumkan di RUP, nanti di review oleh teman-teman sehingga nanti diharapkan RUP yang di input itu sudah benar secara substansi dan secara aplikasi. Mungkin seperti itu. Yang lainnya mungkin Pak Arso. Jadi biro sendiri loh Pak. Udah istimewa juga ini. Jadi ya pasti nanti nambah ini juga ya, tanggung jawab kita juga semakin besar ya. Jadi karena sudah jadi biro, pasti harusnya harapan dari para pengambil kebijakan pasti nanti wah ini harusnya lebih besar lagi impact-nya, gitu ya, seperti itu. Dan itu memang kita coba untuk kemudian kita lakukan. Jadi tadi Pak Aris sempat sampaikan, jadi kita memang mengutus tim-tim untuk kemudian mendampingi OPD untuk mengumumkan ketika dia akan mengumumkan sirup. Ketika dia nanti akan merencanakan pengadaan yang gede-gede gitu, nanti memang ada tim-tim khusus yang mendampingi. Jadi harapannya nanti ketika nanti masuk ke fase pemilihan, ketika nanti dilimpahkan ke kami, nanti harusnya prosesnya nanti smooth. Jadi nggak ada lagi kekurangan, nggak ada lagi nanti ada item-item yang ternyata masih kurang kayak gitulah. Itu yang harapannya. Kemudian ya biro baru ini memang ya kalau se-Indonesia mungkin paling mudah kali ya. Harus ya, semuanya udah punya. Paling mudah kita nih. Tapi ya itu tadi harapannya nanti kita bisa berkiprah lebih luas lagi ke DIY, itu sih. Hal ini udah jadi biro tersendiri, mungkin harapannya dari DPRD semakin optimal lagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan juga pengawasannya. Ini kan juga menjadi catatan ya Pak Lili untuk pengawasan pengadaan barang dan jasa. Tadi kan sudah saya jawab yang saya cerita. Harus dikuatkan lagi. Ya, sebelum kamu jawab, sebelum diomongin saya sudah ngomong. Pak kemajuan saja. Jadi ya itu aja. Jadi ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya karena sekarang ini sudah dibelah, sudah berdiri sendiri, ya kan. Tugas fungsinya pasti menjadi lebih bisa optimalkan untuk dalam proses pelaksanaannya. Nah, kami ya seperti itu, 3 tugas hal yang memang menjadi tugas kami sebagai anggota dewan ya tetap akan kami jalankan. Dan kami bersyukur, kita berterima kasih proses ini sudah dijalankan. Kemudian walaupun masih muda ya, yang muda ini kadang-kadang lebih kencang kan gitu kan. Lebih jalannya lebih kencang, lebih paham. Sudah tahu kan senior-senior pengalaman dari yang daerah. Apa ini karena
ngomongnya tadi Mas Aris karena Mas Aris kan bilangnya kalau masih muda, canom kan, ya. Gitu. Ini bisa dijalankan lebih baik dan pokoknya kita buka ruang terus lah. Jadi enggak usah mikir yang gimana Mas, kita masing-masing punya tugas dan apa yang diperlukan dari teman-teman biro ini kepada kami seperti apa nanti tolong sampaikan. Siap, sehingga prosesnya bisa jalan bareng, bisa seiring sejalan. Kami juga akan memberikan beberapa hal seandainya memang ada masukan dari kanan kiri, termasuk konstituen kita, masyarakat kita yang butuh pendampingan dan sebagainya, nanti kami juga akan sampaikan. Jadi ya tugasnya ngomong Mas, jadi kita akan sampaikan. Kita bisa bekerja bersama. Yeah. Menyampaikan aspirasi konstituen juga. Nah, Pak Arsa dan juga Pak Aris nih, dari waktu yang sudah berjalan ya, mungkin baru beberapa bulan gini, mungkin ada kendala yang dihadapi, mumpung bersama Pak disampaikan sekarang. Dan pintar kayak gitu. Boleh. Ya siap. Kalau dari sisi infrastruktur ya, alhamdulillah tahun ini kita dapat ruang baru ya Pak Aris ya. Kalau dulu kita ada di lantai 3 Bu. Jadi kalau penyedia dia bawa dokumen berkoper-koper gitu, bawa berkas berkoper-koper, kasihan dia kalau mungkin dia udah sepuh kan, kasihan juga tuh naik lantai 3. Sekarang alhamdulillah dari lantai 2. Ya kalaupun naik tinggal 1 lantai lah, ataupun nanti dia bisa menggunakan lift. Jadi udah sangat membantu. Dan kemudian ya saya pikir untuk tahun ini itu dulu cukup Aris ya, sudah cukup membantu dari awalnya 1 lantai menjadi 2 lantai, dan kemudian juga ada beberapa ya seperti mobil tadi udah nambah juga. Jadi saya pikir untuk awalnya udah cukup lah ya nambah. Memang bener gak ya, dulu nggak ada driver, mobilnya nggak ada, drivernya nggak ada gitu kan. Ada biro ya. Mobilnya ada, drivernya nggak ada, itu Mas Yudi dulu pernah ngomong. Ya. Ada tambahan mungkin Pak Aris yang dialami selama 3 bulan awal ini ya? Ya. Memang selama 3 bulan ini terkait dengan ruangan yang baru tuh ada penataan lokasi, ada pembagian ruangan, kemudian dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada pelanggan Pak Lili, Pak Uri, ruang pelayanan yang dulu di lantai 3 seperti yang disampaikan Pak Arsus difokuskan di lantai 2, termasuk untuk layanan konsultasi. Jadi nanti Bapak Ibu penyedia ataupun OPD yang ingin berkonsultasi ke KPBJ atau ke Biro BPJ tidak perlu lagi naik ke lantai 3, cukup di lantai 2. Lantai 1 kenapa? Buat apa? Lantai 1-nya ada Biro Kominfo itu. Ada server Pak, kenapa? Minta gedung tambah. Ya, mungkin sebelum ke Pak Lili nih, Pak Aris dan juga Pak Arsa dari tadi lebih gambarannya lebih jelas, ini lokasinya sebelah mana sih Biro PBJ yang baru ini? Lokasinya di Gedung Janaka, unit 7, lantai 2 dan 3. Nanti kalau di Pemda DIY itu yang mudah diingat kantin. Oh iya. Paling dekat dengan kantin. Kantinnya cuma 1 masalahnya di sana itu. Kantin B1 Pak ya? Kantin B1. Kantinnya kan di bawah ya. Nah, kami nanti di lantai 2-nya di dekat sisi utaranya. Kantinnya. Gitu. Iya, oke. Jadi kalau mungkin pintunya kan selatan ya Pak ya sekarang, jadi begitu masuk pintu. Ya, dari pintu nanti ke utara lewat masjid. Iya, nanti kan ada enggak lewat masjid Mbak. Masih lurus. Yang Bapeda itu nanti lurus aja. Nah, bisa diparkir di situ, nanti di belakangnya. Gedungnya kan ada ke belakang. Oh iya. Jadi ada di pojok gitu ya Pak? Iya, di pojok. Kayaknya ini Pak Lili butuh posisinya udah pindah sih ke lantai 2, tapi masih di pojok dan masih kurang optimal kayaknya. Iya. Gimana kalau pindah ke Timo sekarang? Pak Lili dan DIY ada bisa nggak sih mendukung untuk kemudian semakin PBJ ini makin terlihat gitu? Wah, yang kamu tanyain itu terus sama, itu kan sebenarnya sudah saya jawab di awal. Ya, tapi oke lah, ya. Iya, makanya kita dorong. Ya, kita ilustrasikan begini. Kalau hari ini kita baru punya ruangan yang nyelempit. Iya. Ya kan? Ya, Pak. Kita syukuri dulu, alhamdulillah. Yang kedua, bagaimana agar supaya terlihat? Ya. Jawab pakai sosial media. Iya kan? Saya punya kawan, punya teman para UMKM yang bahkan belakang rumah saya itu ada penjual bakso, Mas. Ya kan? Nggak punya lapak di luar. Tapi online itu masuk ke gang. Masuk ke gang itu nggak bisa mobil, motor gitu.
hilir mudik itu. Nah, ini menjadi sebuah ilustrasi kita bahwa hari ini bukan tempat. Kalau dulu kita berbicara bisnis itu place, Tempatnya harus strategis. ya kan, place and place kan itu, tempat dan tempat. Kan itu. Nah, tapi hari ini bagaimana kita memposisikan tempat kita agar supaya bisa terlacak, terlihat seluruh dunia. Kan gitu. Cukup di dunia, nggak sampai di akhirat. Kan gitu ya. Kan gitu. Tegang-tegang tuh. Jadi dimanapun posisi sekarang mungkin bisa dioptimalkan tadi lewat medsosnya tadi ya. Nanti kalau beliau kan yang disampaikan itu kan ya saya nangkep lah. Sekarang masih di lantai 2. Iya, mau segera dibuatkan dari satu tempat. Iya. Kan saya tawarin gimana kalau bareng di Timor kan gitu. Kan gitu. Tapi malah enggak baik gitu kan. Misalnya beliau kalau di sana itu. Terus rasa diteruskan. Tapi intinya, oke lah nanti seiring sejalan kan pasti semuanya pasti kita pikirkan. Kita akan pikirkan, kita akan coba. Kalau memang sangat urgent tempat itu untuk harus lebih lebar lagi, lebih luas lagi sehingga teman-teman beliau berdua dan teman-teman yang lain itu dalam menjalankan ketugasan bisa lebih maksimal, ya kenapa tidak? Ya kan? Gitu. Ya kan bisa dinaikkan ke atas, ya kan? Yang namanya ruangan kan bisa dinaikkan ke atas. Itu kalau di kesamping kanan kiri kan itu sudah tidak cukup, ya kita naikkan ke atas. Tapi setidaknya bisa dioptimalkan dulu yang ada gitu ya. Pokoknya aku sangat Ada masyarakat yang layanan konsultasi itu juga masih mencukupi tapi ya Pak ya sekarang masih cukup ya. Sudah lebih baik dari sebelumnya. Iya. Kali pertama kali kita dapat ruangan baru tuh, wah ini harusnya kita bisa kemudian memaksimalkan pelayanan ke masyarakat. Mungkin yang gede, wah itu ada sofanya yang nyaman lah minimal. Harus nunggu tuh nggak terlalu lama dan nggak capek gitu lah. Dan dingin ya penting. Iya, baik. Kita masih dalam perbincangan terkait pengadaan barang dan jasa. Tema utamanya adalah terkait dengan rencana umum pengadaan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Pak Lili Saiful Ahmad, anggota Komisi C DPRD DIY, kemudian juga Pak Arso Hadiwardono, pengelola pengadaan barang dan jasa muda Biro PBJ Setda DIY, dan Pak Aris Eko Haryanto, penelaah teknis kebijakan Biro PBJ Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau tadi kan kemudian dari sisi sarana prasarana untuk mendukung pelayanan ke masyarakat itu sudah semakin lebih baik lagi, dari sistemnya juga sudah baik ya, memang sudah disiapkan seperti itu. Tapi kemudian kadang orang masih misalnya nih keluhan-keluhan di masyarakat kayak misalnya jalannya rusak, wah ini pasti kok sengaja dibuat lama-lama. Nah sebenarnya ada nggak sih sistem yang memungkinkan untuk kemudian direncanakan sebelumnya sehingga awal tahun sudah mulai pengerjaan, nggak harus nunggu-nunggu. Orang kan biasanya kadang nih jalan-jalan rusak, oh ini pasti memang sengaja dimundur-mundurkan, bulan Maret belum ada pekerjaan, mendekati liburan baru dikasih. Ini gimana? Ada sistem yang memungkinkan? Iya, berarti ini sudah mulai ini ya, sudah mulai bergeser ke DIY secara umum ya, secara besar nih ya. Jadi kalau misalnya terkait tadi dengan bagaimana melaporkan, memang ada platformnya kan ya, namanya di DIY ini namanya e-lapor tahu saya ya. Nanti itu kemudian ketika nanti masyarakat melaporkan itu nanti kemudian akan terdistribusi ke instansi yang berkepentingan. Misalnya kalau tadi terkait dengan jalan rusak, berarti nanti akan nyampe ke teman-teman di PU seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan terkait dengan anggaran tadi ya. Ini memang saat ini memang saya pikir semua instansi Pak Anji, nggak cuma di DIY ya, di kementerian lembaga juga sekarang ini lagi benar-benar diefisiensikan. Jadi ini tantangannya kemudian mulai bagaimana kemudian dengan anggaran yang tersedia itu kemudian kita bisa mengoptimalkan untuk kepentingan rakyat. Bahkan mungkin perlu juga mulai membuka kanal baru ya. Maksudnya kan kalau di APBD-nya udah mentok, mungkin bisa dicoba untuk kemudian kerjasama dengan swasta. Kalau di bahasanya tuh KPBU ya. Iya, saya agak lupa tuh namanya. KPBU. Yang penyedia silakan membangun taman tapi nanti bisa menampilkan logonya di situ ya, itu kan kemudian jadi tamannya gitu yang kemudian di luar APBD dan kemudian bisa dimaksimalkan itu sih. Pak, tapi kemudian Pak Aris atau mungkin juga Pak Arsa ini kemudian ketika ada kejadian-kejadian seperti itu, mungkin nggak sih pemerintah itu melakukan pengadaannya sebelum tahun berjalan gitu maksud saya. Kemudian
Jadi misalnya kan orang pada ngeluh nih jalan rusak kok nggak segera dibenerin gitu. Padahal bisa nggak sih kalau sebelumnya udah direncanakan, jadi awal tahun ini udah langsung gitu pengadaannya juga sebelumnya gitu. Mungkin mendahului awal tahun atau seperti apa? Oke, Mbak Uri. Jadi terkait dengan rencana pelaksanaan tender yang dilaksanakan mendahului tahun anggaran, istilahnya sebelum tahun anggaran berjalan ini sudah dilaksanakan. Itu terkait dengan paket-paket pekerjaan yang pertama, pekerjaan tersebut memerlukan waktu pelaksanaan yang lama. Jadi nanti ditakutkan atau dikhawatirkan ketika pelaksanaan tendernya molor, maka pelaksanaan fisiknya juga ikut molor. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan paket-paket pekerjaan yang strategis. Untuk paket pekerjaan strategis ini sudah diatur di SK Gub. Jadi memang disampaikan ke OPD sebagai penerima paket untuk PPJ strategis, itu didorong untuk melaksanakan dengan metode tender dini yang nanti dimaksudkan agar pelaksanaannya lebih termonitor dengan baik. Karena seperti kita ketahui ketika ada pelaksanaan pengadaan itu kan banyak hal-hal yang kadang terjadi di luar kendali kita. Di luar prediksi ya. Betul, Pak. Iya, jadi memang ini dimungkinkan begitu ya. Asalkan proyek-proyek yang prioritas dan juga memang sesuai tadi surat edaran yang khusus tadi ya. Iya, jadi ini bagaimana kemudian pokoknya masyarakat ini dari pengadaan barang dan jasa bisa merasakan dampaknya secara langsung dengan baik, optimal gitu ya Pak. Betul, Pak. Namun catatannya mungkin sedikit bahwa pelaksanaan kontraknya tetap harus tahun berjalan. Menunggu DPA untuk disahkan. Ini hanya proses di RPP-nya dan di proses tendernya. Jadi proses tendernya bisa mendahului tapi tetap kontrak kerjanya tahun berjalan. Betul. Ini salah satu cara agar kemudian pengadaan barang dan jasanya makin efektif. Jadi program yang dijalankan pelaksanaannya nanti lebih cepat dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Nggak perlu nunggu waktu atau mungkin kendala-kendala yang memungkinkan terjadi kendala. Jadi bisa diantisipasi sejak awal. Nah, ini terkait pengadaan barang dan jasa di daerah Yogyakarta, cukup banyak sebenarnya harapannya bisa kemudian banyak UMKM yang semakin terlibat, ada pemerataan juga, adil juga. Mungkin masih ada harapan atau mungkin ajakan untuk masyarakat dan juga mungkin OPD sebagai pelaksana ini terkait pengadaan barang dan jasa dari sekaligus closing statement. Siap Mbak Uri. Jadi mungkin ke rekan-rekan penyedia ya. Jadi kalau di DIY ini kita benar-benar berupaya untuk transparan ya. Semua informasi sudah kita tayangkan. Monggo nanti Bapak Ibu penyedia sakit ngecek ke sirupnya, web sirup kemudian nanti bisa dicocokkan kira-kira yang sesuai dengan kemampuannya yang mana ya. Oh, ini saya cocoknya di sini ya gitu. Kemudian nanti mulai mencoba untuk juga menayangkan produknya di platform-platform yang digunakan oleh pemerintah. Kalaupun nanti ada kesulitan silahkan nanti bisa ke Zoom kami, nanti ada jadi linknya tuh ada di depan ya. Kalau Bapak Ibu mengakses LPSC juga Prof itu nanti ada di depan, itu bisa diakses dan nanti silahkan nanti misalnya ada pertanyaan segala macam bisa ditanyakan di situ. Jadi yang penting Bapak Ibu semangat cari informasi, semoga nanti kemudian juga menjadi rezeki Bapak Ibu sekalian lah gitu. Iya, kalau memang masih tadi mungkin tidak lancar menggunakan internet bisa datang langsung ke kantor gitu ya. Iya, sakit. Aris tambahan. Oh iya, Mbak Uri. Mungkin dalam rangka mendorong terkait dengan optimalisasi UMK dan untuk belanja produk dalam negeri, kami juga menghimbau kepada pelaku usaha yang mungkin selama ini pengadaan elektronik itu sesuatu yang dipikirannya sulit gitu. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya mudah, namun kita harus memang teliti dan cermat dalam mengikutinya. Misalnya ketika persyaratan itu kita penuhi, otomatis kita akan bisa melakukan transaksi tersebut. Kita dapat menayangkan produk-produk kita di etalase, baik yang melalui katalog maupun MBIS ataupun marketplace yang lain, ya. Sehingga nantinya pengadaan pemerintah ini bukan sesuatu yang tidak mungkin dijangkau oleh teman-teman kita, terutama yang UMK dan pedagang kecil. Mungkin itu, Mbak. Iya, jadi tetap semangat lah UMK untuk kemudian bisa menjangkau dari sistem yang dijalankan ini. Pak Lili, Komisi C secara umum untuk perbaikan semakin baiknya pengadaan barang dan jasa di DIY. Saya menjawab
tadi pertanyaanmu yang pertama tadi kepada beliau-beliau, bisa enggak? Karena banyak yang rusak dan sebagainya. Iya, betul. Kan? Kita juga perlu mengutip Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 yang berkaitan dengan kebencanaan. Ya. Ada permennya nomor 21 tahun 2008 dan 22 ya. Dan kaitannya dengan pendanaan. Dan ini diadakan dikala ada sekian banyak bencana yang akhirnya berdampak temuan saat dilakukan proses pendanaan, termasuk gempa Bantul. Itu kan banyak yang kena masalah, walaupun niatnya baik. Nah, jadi kan tarikannya sebenarnya ke situ, walaupun arahmu kan juga boleh nggak ngupload duluan, iya kan, ya ngupload duluan nggak masalah, tapi kan pelaksanaannya harus sesuai dengan sistem. Anggarannya sudah didok. Nah, beliau ini badan PBJ ya, ini ya malu mas agak anyaran mas. Itu, nah ini kan ditugasi menjadi pelaksana dalam proses pembangunan ini agar supaya terukur tertata gitu. Yang membedakan kita sebagai manusia dan yang bukan manusia kan tentang aturan kan gitu. Makanya aturan-aturan ini perlu kita tegakkan kan itu. Bukan hanya lip service saja, tapi bagaimana hati dan pikiran kita untuk menyampaikan bahwa ini harus kita tegakkan. Jadi kami senang gitu, dan kami akan terus seperti di awal kami sampaikan bahwa saya yakin beliau-beliau ini juga paham kaitannya dengan undang-undang kebencanaan, permennya juga paham, itu menjawab apabila kita terjadi bencana seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Kulon Progo dan sebagainya. Itu ya piye carane itu pendanaannya kan juga bisa dicarikan, dan itu ada payung hukumnya. Nah kalau tentang banyak keluhan kok banyak yang rusak dan sebagainya, ya 674 ruas jalan Provinsi DIY itu berdasarkan kajian Desember 2023 itu 30% itu rusak parah dan rusak ringan. Itu kalau mau ditambal sulam hanya pemeliharaan itu kajiannya masih membutuhkan 950 miliar. Enggak dibangun semua loh, 30% itu. Hanya perbaikan hanya titik per titik. Misalnya 100 meter untuk yang rusak piro ditambal. Itu aja masih sudah membutuhkan 950 miliar. Sementara APBD kita berapa? Ya kalau ke rumah tangga ya kita mana yang kita akan dahulukan dulu kan gitu. Jadi pada intinya ya kami senang ada tambah mitra baru lagi untuk bagaimana kita bekerja fokus dalam ketugasannya kan gitu, tidak dibebani beban-beban yang lainnya. Selamat Mas. Terima kasih Mas Lili Saiful Ahmad, anggota Komisi DPRD. Terima kasih banyak waktunya dan juga sharingnya. Kemudian Pak Aris Eko Haryanto, Penelaah Teknis Kebijakan Biro PBJ Setda DIY. Terima kasih juga. Kemudian Pak Arso Hadi Wardono, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda Biro PBJ Setda DIY. Terima kasih sudah berbagi informasi untuk masyarakat. Semoga kedepannya pengadaan barang dan jasa di daerah Yogyakarta ini sistemnya pasti sudah disiapkan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai sistem yang ada, dan juga tentunya tidak kalah penting adalah orang-orang yang terlibat dalam sistem ini agar kemudian jangan sampai tidak memanfaatkan celah-celah kecil yang masih mungkin ada, sehingga tujuan pengadaan barang dan jasa yang semakin transparan, dan juga tujuan agar efisiensinya bisa terwujud, dan juga sebaran dampaknya kepada masyarakat juga bisa terasa langsung di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi masyarakat juga akan semakin terasa lebih baik lagi. Demikian perbincangan kita dalam podcast persembahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Daerah Yogyakarta. Syaurida Marianti mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Terima kasih.